Hai guys, kembali lagi bersama gua di Movie Time 21. Jadi di video kali ini kita akan membahas film horor dari negara Vietnam. Kayaknya aku belum pernah bahas yang Vietnam ya. Yang berjudul The Ancestral tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang duda bernama Tan memindahkan kedua putrinya ke rumah leluhur yang berusia berabad-abad tahun. Kedua putrinya menjadi korban kelumpuhan tidur dan teror malam. Penasaran? So, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Cerita berfokus pada Tan pindah ke sebuah rumah yang sudah berumur ratusan tahun bersama kedua putrinya yang bernama Yen dan Lin. Setelah istrinya meninggal dunia, sesampainya di sana mereka harus membersihkan rumah dan beres-beres karena memang rumahnya sudah lama banget gak ditempatin, jadi berantakan ya kan. Singkat cerita, pada malam harinya si ayah mengajak kedua putrinya tidur di dalam tenda. Sampai pada malam hari yang sangat larut terjadilah kejadian aneh yang menimpa si sulung Lin. Dia mendengar ada suara-suara aneh di tengah malam sampai menuntunnya ke sebuah tempat dan bertemulah dia dengan adiknya Yen. Sebuah tragedi membuat Yen kerap kali mengalami mimpi buruk dan berjalan sambil tidur. Jadi ini sudah menjadi pemandangan yang biasa pada keluarga itu. Esoknya, Yen bercerita bahwa ia bermimpi tentang ibu mereka. Namun, ia heran karena dalam mimpi itu dia melihat ada orang lain selain mereka. Siang harinya, saat lagi sibuk menjemur pakaian dan kain yang lebar banget, Lin sempat mengalami kejadian goib. Ada sosok wanita tua berwajah menyeramkan mengganggunya. Nah, saat dia berusaha mencari-cari, ternyata adiknya juga gangguin dia, yang sempat membuat Lin merasa kesal. Yen pada saat itu juga mengaku melihat wanita tua yang kemudian menghilang begitu saja. Keesokan harinya atau habis kejadian membagongkan tadi, Tan tiba-tiba datang membawa wanita yang bernama Hen, yang ternyata Hen akan menjadi guru les mereka di rumah. Jadi mereka nggak sekolah tapi semacam homeschooling gitu. Katanya Hen ini lulusan jurusan psikologi. Hen ternyata tahu kalau Yen sering bermimpi buruk karena tadi bapaknya cerita. Kemudian dia memberikan sebuah boneka untuknya. Dia mengaku itu adalah boneka pemberian ibunya dulu supaya bisa tidur nyenyak. Rupanya Hen dan Tan sudah menyiapkan kejutan kepada kedua anak itu di bangunan sebelah. Mereka mendapatkan ruang kamar yang sangat bersih, rapi, dan nyaman, sampai membuat Lin dan Yen merasa sangat senang. Setelahnya, Hen dan Tan meninggalkan dua anak ini untuk sebuah urusan. Nah, otomatis mereka sendirian kan. Saat sedang sendirian di kamar masing-masing, Yen lagi tidur di kamar, sementara Lin sibuk memasang bunga imitasi di kamarnya juga. Tiba-tiba dia mendengar ada suara-suara aneh dan sosok anak kecil di bangunan utama yang terkunci. Saat hendak memeriksa, malah giliran Yen yang tiba-tiba mengigau dalam tidurnya, sehingga Lin harus cepat-cepat ke sana untuk mengecek adiknya. Yen rupanya sedang ketindihan. Biasanya ini sering banget sih dialami oleh beberapa orang. Kalian tahu kan ketindihan itu apa? Lin hendak membangunkannya, namun Tan dan Hen tiba-tiba muncul dan meminta agar Lin membiarkannya sampai Yen bangun sendiri. Takutnya kalau dibangunkan saat itu juga akan terjadi serangan jantung dan mengakibatkan meninggal dunia. Untungnya sesaat kemudian Yen pun tersadar. Aku tuh agak sulit kalau misalnya namanya susah. Yen, Lin, Tan, Hen kayak susah gitu. Beda kalau namanya tuh Bunga atau misalnya Adi atau apa gitu. Singkat cerita nih, pada malam harinya Lin gak sengaja melihat ada sesosok hantu yang menduduki tubuh adiknya. Saat lampu dinyalakan, hantu itu tiba-tiba menghilang. Lin menceritakan apa yang ia lihat semalam pada ayahnya dan mengatakan kalau dia pengen pulang ke kota karena di rumah ini seperti ada yang aneh menurutnya. Anehnya, ayahnya malah meminta agar Lin melupakannya. Ia tidak mau kalau Yen mengetahui tentang hal itu.
Malam harinya, karena Lin merasa khawatir dengan adiknya Yen, Lin berniat menemaninya tidur sampai beberapa menit setelahnya ayahnya datang dan mengajak Lin bermain karaoke di sela-sela Yen sedang tidur. Jadi ceritanya si bokap dan Lin sibuk karaokean membelakangi Yen tanpa mereka sadari Yen mengalami ketindihan lagi dan sempat melihat hantu yang wujudnya hampir sama dengan Bu Han, guru les mereka. Tapi tak lama kemudian Yen segera terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ya kaget dong, kalau kalian mimpi buruk terus tiba-tiba bangun pasti juga kayak gitu sih. Karena Yen sudah kerap kali mengalami ketindihan kayak sering banget, nggak hanya 1 atau 2 kali sampai Lin merasa kayak kok makin hari adiknya makin parah. Besoknya Hen dan Tan mencoba meyakinkan Yen bahwa apa yang terjadi hanya sekedar mimpi buruk yang disebabkan oleh trauma. Tak disangka, ternyata juga ada bekas luka di tubuh Yen pada bagian dada. Hen merespon hal itu dengan mengatakan ada kasus di mana orang yang mengalami ketindihan akan melukai dirinya sendiri agar terbangun. Karena Lin sudah merasa sebal, dia langsung menarik Yen untuk pergi bersamanya naik sepeda. Lin ternyata hanya berpura-pura pergi. Setelah merasa cukup jauh dan tidak terlihat dari rumah, ia mengajak Yen untuk kembali. Mereka berdua diam-diam kembali ke rumah dan mengintip apa yang dilakukan oleh Hen dan ayahnya di atas loteng. Terlihat Hen dan ayahnya seperti membicarakan sesuatu yang sangat serius, entahlah apa yang sedang mereka bicarakan. Tiba-tiba Yen melihat sosok wanita mengerikan di atas loteng. Dia kaget banget sampai terjatuh dari atas pohon dan terjerumus ke dalam lubang yang cukup dalam. Bagaimana bisa ada lubang di sana yang begitu dalam? Aneh banget kan? Karena pas jatuh dia teriak kenceng banget. Hen dan Tan langsung nyamperin. Ayahnya spontan memarahi Lin yang menyebabkan adiknya terjatuh, yang entah di mana dia berada sekarang. Mereka sudah berusaha memanggil petugas penyelamatan, namun sampai sekarang belum bisa ditemukan. Hen sendiri mencoba menenangkan Lin dan mengatakan bahwa itu bukanlah salahnya. Belakangan ini, Lin menemukan ada kamera pengintai tertanam di mata boneka yang diberikan oleh Hen pada Yen. Nah, ada apa lagi nih? Ngapain ada kamera di boneka? Sementara di sisi lainnya, Yen tersadar dari pingsan dalam kondisi baik-baik aja. Ia ternyata berada di semacam terowongan atau gua bawah tanah gitu. Ketika mencoba mencari jalan keluar, Yen malah bertemu dengan seorang pria yang berusaha menangkapnya. Pria ini lagaknya bener-bener persis banget kayak zombie, dan pertanyaannya adalah, pria ini siapa dan ngapain dia di situ? Setelah berhasil mencoba melawan, akhirnya Yen mampu keluar dan menemukan jalur yang tembus ke sebuah bangunan mirip rumah sakit. Ada banyak banget ruangan kaca di sana, masing-masing diisi oleh pasien yang tampak seperti ODGJ. Ketakutan, Yen lanjut berlari ke ruang berikutnya, sebuah kantor dengan foto Hen di meja. Jadi ini kayaknya kantornya si Hen deh. Dari monitor CCTV di sana terlihat bahwa rumah mereka selama ini diawasi 24 jam, termasuk yang menggunakan kamera tersembunyi di dalam boneka. Nah, ngapain deh? Kalau dilihat dari CCTV itu, di kamar Yen sendiri terlihat ada satu sosok pria yang mengerikan, entah dia siapa dan mengapa. Saat Yen ketakutan dan berusaha kabur, seseorang tiba-tiba datang, Yen menabraknya dan terjatuh sampai tak sadarkan diri. Tan dan Hen akhirnya memberitahu Lin bahwa tempat mereka berada saat ini sebenarnya adalah fasilitas khusus untuk menangani orang-orang yang sering mengalami ketindihan. Tan maupun istrinya dulunya juga sebenarnya mengalami hal tersebut, namun Tan mengaku dirinya sudah sembuh berkat Hen, makanya dia membawa istrinya ke sini juga untuk mendapatkan pengobatan, tapi ternyata istrinya nggak sembuh dan kemudian meninggal dunia. Tak lama setelahnya, Yen kemudian terbangun. Melihat Hen di hadapannya, ia memberitahu bahwa sosok yang ia lihat dalam mimpi tentang ibunya adalah Hen. Mendengar hal itu, Lin marah karena selama ini ayahnya telah berbohong kepadanya dengan menutupi penyebab kematian ibunya yang sebenarnya ibunya bunuh diri di tempat ini. Ia juga menuding Hen telah merusak kebahagiaan keluarga mereka. Nah, di sini Lin udah sangat marah banget nih sama Hen dan ayahnya. Pada keesokan harinya, saat Lin berniat santai-santai dan bermalas-malasan di atas hammock, bacanya gimana sih? Pokoknya gini deh.
Tiba-tiba dia gentian mengalami ketindihan yang membuat dirinya nggak bisa bergerak sama sekali, dan hammock yang ia tiduri itu tiba-tiba berputar dengan sendirinya hingga ia pun terjerat, menyusul dengan munculnya hantu di belakang punggungnya. Siang-siang bolong ada hantu, men. Sesaat kemudian, Yan datang menyadarkannya. Tahu kakaknya baru saja mengalami apa yang sering ia alami, Yan langsung memeluk Lin dan mengatakan, "Tidak apa-apa, it's okay, aku di sini." Sembari menangis, Lin memberitahu bahwa sosok setan yang ia lihat serupa dengan ayah mereka. Lin meminta pada ayahnya untuk pindah kembali ke rumah mereka yang lama, namun seperti biasa, Ten menolak dengan berbagai alasan. Saat Lin menuduh ayahnya ingin tetap berada di sana demi ibu Hen, Ten sangat marah dan nyaris mencekik Lin, anaknya sendiri loh padahal. Untungnya sebelum kondisi bertambah parah, Yan berhasil menyadarkan ayahnya akan perbuatannya. Nah, setelah kejadian tadi, terus ayahnya tiba-tiba ngilang. Kayak dia tuh membuat barikade gitu di loteng. Lin mengemasi barang-barangnya. Lin berpesan pada adiknya untuk segera kabur apabila terjadi sesuatu. Setelah ngerasa kalau ayahnya nggak ada, Lin membobol barikade loteng dan naik ke sana sendirian. Sementara adiknya nunggu di bawah. Ternyata ayahnya di sana dong, dia sedang duduk termenung di atas kursi. Melihat anaknya, Ten mengaku rindu pada istrinya. Tidak itu saja, ia menambahkan selama ini Ten masih sering berbincang dengannya berkat bantuan dari Hen. Entah bantuan apaan kagak tahu aku. Sesaat kemudian Ten tiba-tiba gantung diri. Untunglah Lin berhasil memutuskan tali dengan kapak yang ia bawa dan menyelamatkan ayahnya. Anehnya, begitu terjatuh, Ten langsung lari dan menghilang. Begitu pula dengan Yan yang ada di bawah, tiba-tiba juga ngilang gitu aja. Saat mencarinya, Lin bertemu dengan Hen. Ia pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Hen lalu meminta Lin menunggu di luar, sementara ia kembali ke loteng untuk mencari mereka. Hen akhirnya menemukan Ten, tahu kalau pikiran Ten sudah mulai gila, kayaknya Ten ini udah agak kerasukan gitu. Ia berusaha untuk menenangkannya menggunakan hipnotis, usahanya ternyata gagal dong. Nah, setelah gagal tadi, tiba-tiba sosok tidak terlihat langsung menarik tubuh Hen masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam pikiran atau halusinasinya, Ten bertemu dengan sang istri. Ia lalu diminta untuk mempertemukan Lin dan Yan dengannya. Kemudian Lin memergoki ayahnya di loteng tengah membopong Yan dalam keadaan pingsan. Ten berniat akan membunuh Yan agar bisa bertemu dengan ibunya. Lin berusaha mati-matian untuk menyadarkan ayahnya bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Lin di sini benar-benar harus ekstra keras meneriaki ayahnya supaya sadar, sampai akhirnya Ten sadar bahwa yang dia kira itu adalah arwah istrinya, ternyata bukan, itu tuh setan yang menyamar. Nah, jadi si setan ini tuh memang menginginkan Lin dan Yan. Karena sudah sadar, Ten langsung menyerahkan Yan pada Lin, kemudian dia lanjut menantang setan itu untuk mengambil nyawanya saja. Setan tersebut merespon dengan menyerang Ten hingga ia terjatuh dari balkon. Tiba-tiba scene sudah beralih ke Yan dan Lin yang berada di rumah lamanya, tepatnya di kota. Nah, pada bagian akhir ini menurutku lumayan membagongkan ya. Hen yang kukira udah mati ternyata masih hidup dan sekarang dia lagi goreng telur buat sarapan anaknya yang mau berangkat sekolah. Tapi mungkin karena mengalami beberapa cedera, dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Sementara di sisi lainnya, kalian masih ingat dengan Hen kan yang hampir saja kita lupakan? Dia berada di ruangan hampa dalam kondisi terikat. Entah sebenarnya Hen ini kenapa dia tiba-tiba dihantui dan diteror oleh penghuni rumah sakit. Ending yang sangat aneh sekali. Anyway, film pun tamat. Endingnya terlalu sangat dipaksakan. Menurutku pas awal-awal nonton ini tuh bagus ya, tapi entah kenapa makin belakang ceritanya makin berantakan dan aneh aja gitu. Apalagi adegan penutup tentang Hen yang malah membuat endingnya jadi membagongkan. Oke guys, hari ini segitu aja dulu, semoga cukup menghibur. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.